Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Apa kabar? Doa saya semoga kita semua dimanapun kita berada pada malam hari ini, kita dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Sebab hanya Dialah yang layak terima pujian. Mari kita katakan, glory to God in the highest. Glory to God in the highest. For your great and majesty. I worship you and honor you. You're lifted up in this place, Jesus. Heavenly King and all God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari teman-teman, lebih lagi mari kita sembah Dia. Kita tinggikan namanya. Glory to God in the highest. Glory to God for your great name. For your great I worship you, I honor you. You're lifted up in this place. In this place, my Jesus, my Jesus. Heavenly King, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Biar hanya nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Biar hanya nama Yesus saja yang dimuliakan. Dan Tuhan berkenan dan disenangkan oleh setiap puji-pujian kita. Mari kita angkat suara kita. Mari kita katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh
kita bersama-sama berdoa. Bapak bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Di tengah segala keterbatasan kami ketika kami mengadakan ibadah, Tuhan masih memberikan kami kesempatan boleh beribadah secara online. Tuhan, di dalam ibadah kami pada malam hari ini, kami mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap Komisi Pemuda kami selama 37 tahun. Telah banyak anugerah dan juga orang-orang yang Tuhan berkati melalui komunitas ini. Tuhan, kami ibadah ini sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami merayakannya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, mohonlah Engkau boleh hadir bersama dengan kami, memberkati setiap kami. Dan juga Tuhan, kami mohon pengampunan dosa daripadamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami boleh datang ke hadapan Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita. Mari teman-teman kita bersukacita, memuji Dia, sebab Dia adalah sumber sukacita kita. Mari kita menari bagi Dia, bersukacita. Hanya dalam Tuhan saja kita menemukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Angkat suaramu teman-teman. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin, haleluya. Kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan teman-teman. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan dengan roh-Mu. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu Tuhan yang telah menuliskan. Janji-Mu bahwa setiap kami mempunyai rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita bersukacita sambil bertepuk tangan. Mari kita puji nama Dia. Kita sorakan. Haleluya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Lebih lagi mari kita sorakan, katakan woo. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Woo. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya. Lebih semangat katakan. Kaulah sukacita, pengharapan
bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Oke, teman-teman sekalian, tiba saatnya untuk setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya teman-teman, seperti yang kita pujikan tadi, bahwa Allah adalah sumber sukacita kita. Dan Allah juga, Dialah sumber pengharapan kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, apapun kondisi kita pada saat ini, mungkin kita lagi bersedih, mungkin kita lagi bergumul, mungkin kita ada masalah, mungkin sakit penyakit. Tapi mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bawa setiap hidup kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Dialah adalah andalan kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup gantikan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita katakan sekali lagi. Karya-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Kau pegang hidupku, hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu Tuhan, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa,
Engkau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam. Mari kita katakan harapan Tuhan yang ada di dalam Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, kami aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Semua, ya saya bersyukur kalau malam hari ini boleh bersama-sama dengan kita. Tapi ini belum banyak yang buka kamera itu ya. Nah, kalau bisa saudara kasih lihat wajahnya. Ya mungkin ada yang belum kenal sama saya ya. Saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Johan Setiawan. Ya baru bergabung di GKI Palembang 1 tahun ya. Kalau saya 1 tahun. Ya mohon maaf saya sudah menikah itu ya. Sudah punya anak 1, jadi ya harap dimaklumi gitu ya. Oke, itu saja rekan-rekan, mari bersama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk keluarga besar Komisi Pemuda. Ini ulang tahun yang ke-37. Dan tema kita saudara di momen spesial ini adalah chaos gitu ya, seperti gambar yang di atas saya ini, chaos. Nah, saudara, chaos itu di dalam kosakata bahasa Inggris itu artinya tidak beraturan, tak terkendali, kacau beliau, amburadul, dan kalau bahasa Palembang itu ancur minah gitu ya. Kalau saudara tahu bahasa Palembang itu ancur minah, itu chaos. Tetapi saudara, kita bukan merenungkan tentang kondisi kacau ya malam hari ini, bukan. Ternyata ini hanya akronim dari sebuah kalimat yang sangat baik yang sudah ditentukan oleh pengurus ataupun panitia pada malam hari ini. Ternyata chaos itu adalah akronim dari Christ has all of our solutions. Ya, artinya Kristus yang mempunyai segala solusi kita atau Kristuslah segala solusi kita. Tapi ngomong-ngomong tentang chaos, ya permisi tanya, apakah saat ini hidup kita ada yang sedang mengalami chaos? Ya, mungkin di dalam hal pekerjaan, apakah pekerjaan saudara sekarang sedang dalam kondisi chaos? Atau mungkin dalam relasi asmara saudara mungkin sedang chaos gitu ya? Atau dalam studi kita sedang mengalami chaos? Nah, saudara, namun tidak peduli apa yang sedang saudara hadapi ya, atau apa yang salah dalam hidup saudara, perlu saudara ketahui bahwa ada solusi untuk setiap masalah yang saudara hadapi dalam hidup ini. Ya, saudara hanya perlu tahu di mana untuk mendapatkan atau mencari solusinya. Nah, berdasarkan tema pada malam hari ini, maka saudara tentu sudah tahu ya di mana sumber solusi untuk semua masalah kita, yaitu siapa? Kristus, ya. Christ has all of our solution, ya. Jadi sebenarnya udah selesai nih, ya. Habis cerita sudah, tidak perlu dijelaskan lagi. Ini khotbah ini sudah langsung kesimpulan sebetulnya ya, karena kita sudah tahu bahwa Kristus adalah segala solusi kita. Tapi tetap kita mau merenungkan gitu ya. Nah, saya rindu perenungan singkat pada malam hari ini menjadi seperti reminder, pengingat bagi kita. Saudara, saya hanya akan menyampaikan renungan yang sederhana pada malam hari ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, saya mau ingatkan kepada kita ada satu ayat di Yohanes 14 ayat 6 ya, yang berbunyi, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya percaya kita semua sudah familiar dengan ayat ini, gitu ya. Nah, saya suka ketika Yesus berkata, akulah jalan. Kenapa, saudara? Nah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu baru kelihatan dia punya penekanan atau pesannya. Akulah jalan itu dalam bahasa Inggrisnya I am the way gitu ya.
I am the way. Nah, di mana penekanannya, saudara? Nah, mungkin begitu sering dalam hidup kita sering mendengar orang berkata, there is no way, ya, there is no way out, gitu ya. Tidak ada jalan keluar. Atau orang ngomong, there is no way you can handle it, ya, tidak mungkin kamu bisa mengatasinya. Atau there is no way you can succeed, tidak mungkin kamu bisa sukses. Tetapi saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan itu telah membuat jalan, dan jalan itu adalah Yesus. Jadi bukan there is no way bagi orang Kristen, bukan there is no way, there is a way. God has made a way, and the way is Jesus. Amen. Ya, jadi kita pegang hal ini. Nah, saudara, kalau Yesus adalah jalan, lalu jalan seperti apakah yang dimaksud? Gitu ya. Nah, saya kemudian ajak kita untuk membaca Markus 1 ayat 14 sampai 15. Saudara, saya langsung bacakan aja kepada kita Markus 1 14 hingga ayatnya ke-15. Sesudah Yohanes, ini Yohanes Pembaptis ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, itu perkataan Tuhan Yesus setelah Yohanes ditangkap. Dia berkata, waktunya telah genap, berarti this is the time. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tahukah Anda apa itu Injil? Tentu kita semua tahu ya, Injil itu artinya kabar baik. Nah, Yesus itu pertama kali memberitahu banyak orang tentang Injil, yaitu ketika dia mulai mengajar di Nazaret. Setelah dia dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia 40 hari mengalami pencobaan di padang gurun, lalu dia itu kembali ke kampung halamannya di Nazaret, dan itu pertama kali dia mulai mengajar. Ya, di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Saudara, di dalam pengajaran pertama dia berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, ini adalah pengajaran pertama Yesus gitu ya, setelah dia dibaptis dan dia dicobai di dalam padang gurun. Dia mengatakan bahwa dia itu sudah diurapi. Roh Tuhan ada padanya, dan dia menyampaikan kabar baik bagi banyak orang, saudara. Yang tadi dia sebutkan hampir semuanya adalah masalah. Ya, maksudnya adalah Yesus ini membawa kabar baik. Bagi mereka yang miskin, dia berkata bahwa Anda tidak harus miskin lagi. Bagi mereka yang patah hati, Yesus berkata, engkau bisa pulih. Bagi yang tertawan, engkau bisa bebas. Bagi yang buta, engkau bisa melihat kembali. Dan bagi mereka yang terpenjara masa lalunya, itu bisa dibebaskan daripadanya. Dengan kata lain, saudara, Yesus ini adalah kabar baik bagi permasalahan manusia. Yesus itu adalah solusi untuk semua pergumulan, dan Yesus itu sendiri adalah Injil yang sejati. Yesus itu sendirilah yang menjadi kabar baik itu. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, mereka akan diberi kuasa Injil itu, kuasa daripada kabar baik itu. Kuasa Injil, saudara, adalah sebuah kekuatan yang membuat kita itu seolah lahir kembali dengan hidup yang baru, punya pengharapan, lebih semangat gitu ya. Dan jika kita telah percaya Injil Yesus Kristus, kita itu sebetulnya, saudara, hidup ini dapat mengangkat dagu gitu ya, tinggi-tinggi, dan percaya diri ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Bukan karena mau sombong, bukan. Tapi karena kita tahu kita telah menerima kuasa Allah yang luar biasa untuk penyelamatan hidup kita, yang mencakup keamanan, ya, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Penyelamatan yang Tuhan berikan itu sudah mencakup semua yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup berkemenangan. Tetapi, saudara, setiap kita sudah percaya Yesus, mengapa kita merasa kok hidup ini masih banyak masalah, walaupun kita sudah ikut Tuhan? Ya, kita sudah percaya Tuhan, ya, Injil itu sudah ada dalam diri kita, harusnya kita mengalami kuasa Injil, tapi mengapa kita merasa kok hidup ini banyak masalah, walaupun kita sudah ikut Tuhan? Nah, saudara, disinilah permainan iblis, gitu ya. Jadi iblis itu, saudara, berusaha untuk menjauhkan kita daripada sumber segala solusi, yaitu Yesus.
Ketahuilah saudara, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, iblis itu selalu berusaha untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Dan dia bisa melakukan banyak hal, gitu ya. Dan salah satunya adalah supaya kita tidak hidup sepenuhnya sebagai pengikut Tuhan, walaupun kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Nah, bagaimana saudara cara iblis untuk berusaha menjauhkan kita dari sumber segala solusi, yaitu Tuhan Yesus? Nah, saudara, sadarkah kita bagaimana iblis itu perlahan-lahan dia berusaha mengikis kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan yang luar biasa, yang sudah kita miliki waktu kita percaya. Iblis itu berusaha, saudara, supaya kita itu tidak hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, meskipun kita sadar status kita ini masih anak Tuhan. Mau bukti, saudara? Mungkin ya, kita mungkin pernah mendengar, atau saudara sendiri mungkin pernah berpikir, ya, pernah terlintas dalam pikiran saudara, betapa sulitnya menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Harus jujur, harus mengasihi musuh, harus sabar, harus melayani orang lain, dan lain-lain. Sepertinya hidup Kristen itu lokak saro semua, kalau bahasa Palembang gitu ya. Dan akhirnya hal-hal ini kita anggap sebagai efek samping negatif ketika hidup ikut Tuhan Yesus, gitu ya. Kita tidak bisa kayak orang-orang di luar Yesus, kalau sekali disakiti bisa melawan gitu ya, bisa membela diri segala macam. Kita tidak bisa seperti itu. Ada lagi orang Kristen yang ngomong, kenapa ya? Aku ini sudah hidup baik-baik, tapi masih susah begini. Sudah tidak neko-neko gitu ya, hidup ikut firman Tuhan, tapi hidup tetap sulit. Atau sudah melayani Tuhan, tapi hidup tetap tidak mudah. Orang lain yang hidupnya jahat, kok makin senang dan hidupnya makin bahagia. Akhirnya kita menyimpulkan ikut Tuhan itu lebih susah daripada tidak ikut Tuhan. Ada lagi kelompok lain yang mengatakan bahwa kita harus banyak berkorban untuk Tuhan, supaya Tuhan itu menyatakan belas kasihannya kepada kita. Misalnya saudara, kita jadi orang yang pasrah saja dengan keadaan, kalau bisa makin terpuruk, makin menderita, makin bagus, biar Tuhan itu makin besar belas kasihannya. Mereka berpikir untuk bersusah-susah, ya hidupnya bersusah-susah supaya mendapatkan perhatian dan kebaikan daripada Tuhan. Jadi dia berpikir jika saya berserah secara pasif saja kepada Tuhan dan tidak melakukan hal yang buruk, maka Tuhan akan menolong saya. Nah, saudara, hal-hal ini ya seringkali kita terpikirkan gitu ya, tapi itu sebetulnya adalah salah kaprah, saudara. Ya, berpikir bahwa kalau kita hidup baik-baik, maka Tuhan itu akan makin memberkati kita. Saudara perlu ingat bahwa konsep kekristenan tidak begitu. Ya, Allah kita bukan mengasihi kita berdasarkan perbuatan kita. No. Ya, Tuhan itu dia sudah mengasihi kita sebelum kita berbuat sesuatu baginya. Kenapa? Karena memang Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Saudara, kita ini kalau mau berbuat baik, sebaik apapun tetap akan gagal. Tidak akan bisa memenuhi standar Tuhan yang sempurna. Karena perbuatan baik kita itu pasti akan ternoda oleh dosa. Jadi saudara, kita perlu tahu konsep ini. Kalau tidak, kita bisa keliru memandang Tuhan. Saudara tidak bisa mengundang belas kasihan Tuhan dengan melakukan sesuatu atau membuat Tuhan itu pilu hatinya, enggak, saudara. Karena memang Tuhan itu sudah mengasihi kita. Nah, saudara, inilah beberapa cara iblis gitu ya. Jadi dengan permainan pikiran seperti ini, yaitu dia mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan, kemudian diarahkan pada hal-hal yang praktis atau teknis, ya. Dia sering membuat kita melihat sebagai dampaknya yang kita rasakan, yang kita lihat hari demi hari. Sehingga waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita itu habis untuk bergumul dengan hal-hal yang di bawah. Kita tidak lagi banyak waktu untuk memandang ke atas, mendengar ke atas, dan menengadah ke atas. Lama-lama, saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan makin terkikis. Boro-boro Yesus menjadi solusi, tetapi Yesus justru menjadi beban bagi kita. Ya, hidup sudah susah, masalah sudah banyak, masih harus memikirkan hidup berdasarkan firman Tuhan. Akhirnya Yesus hanya menjadi beban, bukan menjadi solusi. Nah, saudara, selain itu, gitu ya, bisa juga kita merasa makin susah hidup jadi orang Kristen karena hanya percaya pada sebagian kebenaran tentang ajaran Kristen. Ini masih berkaitan dengan hal yang tadi. Bahwa agama Kristen itu hanya mengajarkan untuk memberi. Sama seperti Tuhannya kan, Tuhannya sendiri saja memberi dirinya untuk selamatkan umatnya. Jadi Tuhannya saja berkorban, maka orang Kristen pun juga harus hidupnya itu berkorban, memberi dan memberi.
Jadi katanya orang Kristen itu harus selalu memberi. Nah saudara, sebetulnya kekristenan itu bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang apa yang kita dapatkan. Inilah yang seringkali kita lupakan dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan. Kita taunya ya kita memberi sebagai orang Kristen harus mengasihi, tapi kita juga lupa bahwa kekristenan juga adalah tentang apa yang kita dapatkan. Sebelum kita memberi, tentu kita sudah lebih dulu mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Ingat Yohanes 3 ayat 16, saudara, yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya, sehingga dia mengaruniakan dan seterusnya, supaya kita beroleh dan seterusnya. Jadi saudara, ini hanya salah satu ayat, gitu ya, bahwa mengatakan Tuhan itu memberi kepada kita, gitu ya, dan dia ingin supaya kita memiliki sesuatu, yaitu apa? Berdasarkan Yohanes 3:16, Tuhan mau supaya kita memiliki kehidupan yang nyata dan kehidupan yang kekal. Ya, faktanya adalah saudara, Tuhan itu tidak akan mengambil sesuatu darimu, tetapi justru menambahkan. Ya, saudara ingat ini, Tuhan tidak mengambil sesuatu dari kita, tapi Tuhan itu justru menambahkan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan selalu ingin memberi kita sesuatu. Yohanes 1 ayat 12 juga mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ini sekali lagi bicara bahwa semua orang yang menerimanya diberi apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ingat saudara, ingat baik-baik bahwa kekristenan itu bukan hanya mengajarkan memberi, tetapi juga menerima. Khususnya menerima apa yang sudah Tuhan kerjakan dan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan keunikan Kristen adalah kita itu tidak perlu berusaha dan meyakinkan Tuhan bahwa kita cukup baik untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak perlu, karena Tuhan sendiri yang mau memberinya bagi kita. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk memberikannya kepada kita. Kesimpulannya begini, saudara. Kesimpulannya adalah Tuhan itu sudah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus yang menjadi solusi atas semua pergumulan manusia. Ya, itu Injil, itu adalah kabar baiknya. Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa lihat banyak sekali permasalahan manusia yang Yesus selesaikan. Mulai dari masalah agama, kesehatan, politik, relasi, tradisi, kelaparan, etika, kerasukan setan, dan lain-lain, saudara. Ya, banyak sekali masalah yang manusia hadapi di dunia ini yang Yesus selesaikan dan itu dicatat di Alkitab. Kalau mau dijelaskan satu persatu tentu butuh waktu yang panjang, saudara. Tetapi poinnya adalah Yesus itu merupakan solusi untuk semua masalah kita. Ya, manusia hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian menerima hidup baru dengan kuasa yang Dia berikan. Nah, inilah cara kita, saudara, untuk mendapatkan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan agar kita menjalani kehidupan yang bersukacita dan berkemenangan. Bukan kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan, seakan-akan hidup Kristen itu menjadi hidup yang menyedihkan. Nah, saudara, dengan pemahaman ini, sesungguhnya kita itu sudah punya solusi, sudah punya pegangan untuk semua masalah kita. Yaitu apa? Yaitu Kristus yang menjadi Tuhan kita. Jadi saudara cukup beriman saja kepada Yesus, beriman sungguh-sungguh gitu ya, beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, maka saudara tidak akan pernah khawatir menghadapi apapun, tidak akan pusing menghadapi apapun dalam hidup ini. Karena saudara yakin saudara sudah mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Ya, Yesus itu bisa menolong kita untuk menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Hanya caranya bisa beda-beda di masing-masing orang, tergantung dengan latar belakang keluarga dan juga latar belakang pribadi dan lain-lain. Tapi Yesus bisa menjadi solusi atas semua permasalahan kita. Jadi saudara, malam ini, inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara, ingatlah apa yang sudah Tuhan berikan. Dia bukan hanya berikan penyelamat untuk menebus dosa kita, supaya kita tidak masuk neraka, tetapi Dia berikan kepada kita Yesus pribadi yang menjadi solusi untuk semua hal yang ada di alam semesta ini. Kalau saudara ingat kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun di Matius 9. Pada waktu itu Yesus saudara sedang diminta untuk pergi ke rumah kepala rumah ibadat untuk menemui anak kepala rumah ibadat yang sudah meninggal. Dalam perjalanan itu saudara banyak orang yang mengurumuni Yesus. Tiba-tiba di tengah kerumunan itu saudara ada seorang perempuan dari belakang, ya dengan iman dia menghampiri Yesus.
Dia beriman katanya asal mendekati Yesus saja dan pegang jumbai jubahnya, dia bisa sembuh. Itu imannya, saudara. Dia pegang Yesus dari belakang, saudara. Lalu Tuhan Yesus ini, ya jadi seperti mungkin dia bisa kayak bisa mendetek gitu ya. Memang dia adalah Tuhan, dia bisa tahu hati manusia. Tuhan Yesus bisa menyadari ada iman yang luar biasa sedang menghampiri dia. Dan akhirnya dia berhenti sejenak, lalu dia menoleh kepada perempuan itu dan dia berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu, saudara, sembuhlah perempuan itu. Perempuan itu jadikan Yesus sebagai solusi untuk masalah kesehatan yang dia alami selama 12 tahun. Dan dia selesaikan hanya dengan iman. Dan Yesus bisa rasakan iman itu, dan Yesus merespon dengan memberikan kesembuhan. Karena iman, saudara. Dia sungguh-sungguh menggunakan apa yang ada dalam dirinya, bahwa dia mau percaya kepada Tuhan, dan dia gunakan dengan iman sungguh, dan Tuhan meresponi imannya. Saudara, mungkin selama ini, kita yang sudah bertahunan, saudara, jadi orang Kristen, gitu ya, kita sudah terbiasa dengan nama dan pribadi Yesus. Ya, mungkin kita sebut nama Yesus pun mungkin sudah autopilot, Yesus gitu ya, tidak ada rasa lagi. Hanya suara saja seperti buang nafas, Yesus, Yesus gitu ya. Apalagi kita sering ibadah dan kita sering melayani. Jadi kita ini jarang untuk menghampiri Yesus dengan iman, saudara. Ya, tanpa sadar, kita itu hanya jadikan Yesus itu sebagai atribut dalam kekristenan kita. Padahal, saudara, Yesus ini adalah solusi untuk semua masalah kita. Di dalam Yesus ini ada kuasa yang luar biasa. Asalkan kita betul-betul menyadarinya, kita menghargainya, kita mengandalkannya, dan meninggikannya, saudara. Jadi sesuatu yang luar biasa sudah ada bersama dengan kita selama ini. Hanya saja kita tidak sadari. Maka itu kita merasa kok jadi Tuhan hidup ini susah, hidup ini sulit. Saudara, ada suatu kuasa yang luar biasa bersama dengan kita, tapi kita tidak sadari dan kita tidak memanfaatkan dengan semaksimalnya. Padahal itu luar biasa, saudara. Yesus itu adalah solusi untuk segala permasalahan manusia. Sudah ada sebuah cerita, ya saya tutup ini dengan sebuah cerita tentang seorang tukang sayur. Ya, saudara, ada seorang tukang sayur yang membawa sayur bakul gitu ya. Kalau saudara tahu zaman dulu ada tukang sayur dia pakai tongkat, jinjing di bahu gitu ya. Lalu ada 2 bakul sayur di depan, satu lagi bakul di belakang. Jadi ini seorang tukang sayur membawa sayur bakul pakai tongkat di jinjing di pundak. Nah, suatu hari saudara, si tukang sayur ini dia mau pergi ke pasar untuk berjualan. Kebetulan hari itu ada temannya bawa mobil pick up yang juga mau berangkat ke pasar. Akhirnya si sopir ini mengajak si tukang sayur ini untuk naik ke mobilnya supaya tidak kelelahan bawa beban sambil berjalan ke pasar gitu ya. Jadi nebeng dia saja ikut mobilnya sampai di pasar turun gitu ya. Jadi nggak terlalu capek. Singkat cerita, saudara, si tukang sayur ini naik mobil pick up temannya, tapi setelah sampai di pasar, si sopir ini melihat ya sudah sampai di pasar, dia melihat ke belakang, kok si tukang sayur ini tetap kelihatan kelelahan gitu ya. Tetap kelihatan capek. Ternyata, saudara, walau sudah naik ke atas mobil, si tukang sayur ini dia tidak menurunkan beban bakulnya, saudara. Dia cuma naik mobil, tapi dia tidak memanfaatkan sepenuhnya mobil yang dinaikinya. Jadi sepanjang jalan, saudara, di atas mobil, dia tetap berdiri memikul sayur bawaannya. Bukan diletakkan di mobil, lalu duduk baik-baik gitu ya, sambil kumpulkan tenaga, sambil tiba di pasar. Gitu ya. Jadi sepanjang jalan dia berdiri, dia bawa bakul itu, saudara. Konyol bukan? Gitu ya. Kita mungkin tertawa, saudara, mendengar kisah ini. Tetapi jangan-jangan, saudara, kita juga lakukan hal yang sama. Kita sudah punya akses yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, yang bisa kita gapai dengan iman, tetapi kita tidak pernah mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita masih percaya kepada kemampuan kita sendiri. Tidak jarang beberapa hal kita jalan dengan kemampuan kita sendiri. Akhirnya, saudara, kuasa yang luar biasa dari Yesus itu menjadi mubazir, ya, tidak bisa kita terima dan tidak bisa kita alami sepenuhnya. Jadi, saudaraku, masalah terbesar kita ini adalah ketika kita tidak berelasi dengan Yesus. Karena itu berarti kita terlepas dari penolong, peneguh, penghibur, penyedia, penenang, dan lain sebagainya. Saudara, pentingnya berelasi intim dengan Yesus ini, gitu ya, mungkin bukanlah
apa yang saudara pikirkan sebagai solusi. Ya, mungkin dari saudara ada yang berharap ketika dengar firman Tuhan hari ini, oh saya tahu bagaimana Kristus menjadi solusi di dalam pekerjaan atau di dalam apa gitu ya. Tetapi hari ini saya kembali menekankan hal yang mendasar, pentingnya berelasi intim dengan Yesus. Nah, mungkin saudara berpikir ini bukanlah solusi gitu ya, berelasi dengan Yesus. Tapi saya mau beritahu, inilah solusi untuk semua permasalahan kita. Yesus pernah berkata, saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi saudara, segala hal yang ada di bumi, bahkan di sorga, itu berada di bawah kuasa Yesus. Artinya semua ada di bawah otoritas Yesus. Masalah sesulit apapun di bawah matahari ini, saudara, entah itu masalah pekerjaan mungkin, ya misalnya dengan jurnal neraca, perhitungan laba rugi perusahaan yang ngejelimet gitu ya, yang kita pikir Tuhan tidak ngerti, saudara, itu juga di bawah kuasa Yesus. Ya, tidak ada yang Tuhan tidak mengerti. Ya, sesulit apapun masalahmu, mungkin kau tidak bisa jelaskan, Tuhan itu ngerti, saudara. Jadi bersyukurlah kalau kita ini punya akses kepada segala solusi dalam kehidupan ini, yaitu Yesus, yang tidak dimiliki oleh agama lain dan ajaran manapun. Karena Yesus berkata, akulah jalan, tidak ada lagi, saudara. Ya, jadi kita bersyukur, kita punya akses kepada solusi dalam segala kehidupan manusia, yaitu Yesus. Tinggal bagaimana kita meresponi dan menggunakan akses yang luar biasa ini. Jadi untuk apapun kekeosan kita saat ini, saya tidak tahu apa yang menjadi chaos saudara saat ini, tapi apapun kekeosan saudara, maukah kita seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu selama 12 tahun, tapi dia datang kepada Yesus dengan iman dan kepercayaan penuh, dan akhirnya Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh ingatkan kita, ada kekuatan yang luar biasa selama ini bersama dengan kita, tapi mungkin jarang kita maksimalkan. Mari kita jalin kembali relasi dengan Tuhan kita, karena ketika saudara betul-betul merasa intim dengan Tuhan, saudara bisa mengangkat dagu dan saudara bisa percaya diri menghadapi segala sesuatu. Ya, tidak ada yang namanya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menyelesaikannya. Ya, chaos, Christ has all of our solution. Datanglah kepada Tuhan, jadilah hubungan intim kepada Tuhan, dan percayalah apapun masalah kita selalu ada solusi di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami bersyukur kalau malam hari ini sebentar kami boleh merenungkan firman Tuhan di dalam momen spesial Komisi Pemuda HUT yang ke-37 ini. Hari ini Tuhan kami diingatkan kembali bahwa setiap kami yang sudah percaya Yesus, sesungguhnya kami memiliki kekuatan ataupun kuasa yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Tapi mungkin selama ini kami tidak gunakan dengan maksimal. Tuhan, kiranya malam hari ini kembali kami menyadari hal ini, betapa pentingnya kami membangun relasi intim dengan Tuhan, betapa pentingnya kami menumbuhkan iman kami melalui pembelajaran firman Tuhan, melalui setiap hal yang terjadi, supaya iman kami makin bertambah kepada Tuhan. Karena hanya dengan imanlah kami bisa mempunyai akses kepada sumber segala solusi daripada masalah manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan ampuni kalau selama ini kami sering menomorduakan Tuhan, bahkan mungkin selalu menjadikan Tuhan yang paling belakang untuk kami cari pertolongan. Biarlah pada hari ini kami kembali mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, baik itu dalam pekerjaan, maupun dalam studi, maupun dalam relasi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau menjadi Tuhan kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami hanya perlu percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan, dan juga mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun KPGKY Palembang yang ke-37. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat ulang tahun buat Komisi Pemuda GKY Palembang yang ke-37. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Bersyukur pada Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini Komisi Pemuda boleh tetap ada di GKY Palembang. Bersyukur juga kepada Tuhan untuk setiap anak Tuhan yang boleh terpanggil
melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, majelis, pelayan ibadah, maupun di dunia sekuler. Bersyukur pada Tuhan untuk KP GKY Palembang yang sudah Tuhan berikan sebagai wadah untuk bersekutu dan berkomunitas. Semoga melalui KP ini kita boleh semakin bertumbuh serupa dengan Kristus, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, pada hari ini juga kita merayakan ulang tahun Komisi Pemuda yang ke-37. Boleh tepuk tangan semuanya teman-teman. Sambil kita naikkan pujian selamat ulang tahun. Mari kita bersuka cita. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Pemuda, selamat ulang tahun. Mari kita angkat pujian sekali lagi teman-teman. Kami ucapkan selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Pemuda, selamat. Kami mengucap syukur Tuhan yang pimpin langkahmu. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Komisi Pemuda, selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Mari teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau memenaikan beberapa pokok doa. Mari kita persiapkan hati bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur sekali lagi atas pemeliharaan Tuhan di dalam komunitas pemuda di gereja kami. Sejak gereja ini berdiri, Tuhan sudah mengizinkan komisi pemuda ini ada dan tetap memeliharanya sampai detik ini. Banyak orang yang telah diberkati, banyak orang yang Tuhan juga perlengkapi di dalam komisi ini. Dan banyak orang juga oleh karena komisi ini telah mendapatkan berkat dari Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam komunitas kami di tempat ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa bersama-sama, biarlah setiap para pemuda yang Tuhan panggil ke tempat ini boleh bersekutu bersama menjadi satu komunitas. Kami boleh menjadi saudara, saudara di dalam suka maupun di dalam duka. Kami tahu kami dibentuk, dipanggil untuk menjadi bersama-sama di tempat ini bukan satu kebetulan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh bertumbuh bersama-sama mengenal Tuhan dalam komunitas ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah melalui komunitas ini, anak-anak muda yang ada boleh semakin mengenal Tuhan. Melalui pembelajaran firman Tuhan, persekutuan kami bersama-sama, dan juga seringkali doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, kami boleh semakin mengenal siapa itu Allah yang kami sembah. Siapa itu Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Bila hari makin hari melalui komunitas ini, kami boleh mengenal Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kemampuan dan juga hikmat
kepada para pengurus pada tahun ini dan juga pembina untuk boleh memikirkan program-program dan juga aktivitas yang membangun, yang tentunya juga demi kebaikan komisi kami, kemajuan komisi kami yang semakin diperluas dan boleh menjadi semakin menjadi berkat bagi para anak-anak muda di luar sana yang belum terjangkau. Biarlah juga melalui komunitas ini orang-orang yang belum percaya pun boleh melihat Tuhan, mengenal Tuhan. Dan Tuhan pakai hidup kami juga masing-masing. Setiap kami sebagai anak-anak muda, mungkin dalam studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, orang-orang di luar sana boleh melihat Yesus. Diri kami itu memancarkan kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan seringkali kami juga gagal dalam hal ini. Tapi kiranya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan yang memampukan kami. Dan Tuhan kami berdoa juga di dalam studi, pekerjaan dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dan membuatnya berhasil. Dan bukan karena kami ingin memperoleh berkat, tetapi terlebih dari itu, biarlah dari apa yang kami kerjakan, orang-orang juga boleh mendapatkan berkat darinya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap seruan doa kami. Kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa telah mendengarkan doa kami. Tuhan yang menciptakan setiap kami itu mendengarkan seruan doa kami. Dan kami percaya Tuhan juga akan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Teman-teman sekalian, tiba saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Persembahan bisa dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang ada dan juga melalui scan barcode seperti yang ada di tampilan yang ada. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian sukacita melimpah. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari kita bertepuk tangan, sukacita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita setiap kita adalah dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah,
kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Allah yang baik, sumber kekuatan kami. Karena kami tidak memiliki satu alasan apapun Tuhan untuk kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang 37 tahun usia dari Komisi Pemuda Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari yang boleh kami lalui dalam anugerah Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menerimanya, memakainya untuk pekerjaan Tuhan khususnya di gereja kami. Dan Tuhan juga boleh memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Terlebih dari itu Tuhan, ajar setiap kami memberikan hidup kami, totalitas hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin.